Teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Peta penyebaran agama Islam ke seluruh dunia. 1. Teori Persia. Salah satu teori yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang dari Persia, termasuk pengikut Syiah, pada awalnya dinamakan teori Persia. Pencetus dan pendukung teori Persia adalah Umar Amir Hussein dan Husin Jayadiningrat. Keduanya meyakini orang-orang Persialah yang masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Bukti pendukung teori ini adalah adanya tradisi peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura di sejumlah daerah. Di Sumatera Barat, peringatan ini dinamakan Tabwid (Tabot), dan di Jawa ada pembuatan bubur syuro. Hal ini memiliki kesamaan ajaran Sufi, pemakaian istilah Persia dalam mengeja huruf Arab, adanya kesamaan pada seni kaligrafi di beberapa batu nisan Islam aliran Syiah khas Iran. Di Indonesia, terdapat perkampungan Leren atau Leran di Giri, daerah Gresik, Jawa Timur. Kelemahan teori ini yaitu, di abad ke-7 Masehi, kekuasaan Islam di Timur Tengah masih dipegang dinasti Umayyah yang menguasai Damaskus, Baghdad, dan Jazirah Arab. Fakta tersebut menyangga bahwa tidak mungkin pemuka Persia bisa menyokong dakwah Islam ke Nusantara secara besar-besaran. 2. Teori Gujarat. Teori Gujarat menyatakan masuknya Islam ke Nusantara berasal dari kedatangan kaum saudagar dari Gujarat atau India lewat Selat Malaka. Dalam teori ini, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dari pedagang India Muslim. Mereka melakukan kontak dagang dengan masyarakat lokal di bagian barat Nusantara yang kemudian memunculkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Bukti yang ditemukan salah satunya adalah makam Malik As-Saleh atau Marah Silu dengan angka tahun 1297. Dia adalah pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Ada kemiripan antara nisan makam itu dengan corak batu nisan di Gujarat. Bukti lain dengan alasan serupa yaitu ditemukan pada nisan milik pendakwah Wali Songo, Maulana Malik Ibrahim yang wafat 1419 Masehi, dan nisan di pesisir utara Sumatera bertulis 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 27 September 1428. Para tokoh pendukung teori Gujarat adalah J.W.G. Drewes yang dikembangkan Snauk Horgrogne, J. Pidnapel, W.F. Sturterheim, dan J.P. Mokwito serta Sucipto Wiryo Suparto. 3. Teori Cina. Menurut teori ini, Islam masuk ke Nusantara bersamaan dengan migrasi orang-orang Cina menuju Asia Tenggara pada abad 9 Masehi. Mereka banyak yang masuk ke wilayah Sumatera, terutama bagian selatan atau Palembang, di tahun 879 Masehi. Sementara itu, Islam di Cina sudah berkembang sejak masa dinasti Tang, yaitu tahun 618 sampai 909 Masehi, yang dirintis oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Karena itu, ketika terjadi migrasi penduduk dari Cina ke Asia Tenggara pada abad ke-9, banyak Muslim dari daratan itu turut bermukim di Nusantara dan menyebarkan agama Islam. Bukti pendukungnya antara lain banyak orang Islam keturunan Cina yang memiliki pengaruh besar di Kesultanan Demak. Bukti lainnya, Raden Patah, pendiri kesultanan tersebut, merupakan putra dari seorang muslimah asli Cina. Raden Patah memiliki nama Cina Jin Bun. Selain itu, ada masjid tua berarsitektur Cina di Jawa. Teori Cina ini didukung oleh sejumlah ahli,
di antaranya Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. 4. Teori Arab. Pendukung teori Arab adalah J.C. Van Leur, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, hingga Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Dalam teori ini dikemukakan bahwa Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh orang-orang Timur Tengah. Penyebarannya sudah terjadi sejak abad ke-7 Masehi. Bukti pendukung teori Arab yang dijelaskan Buya Hamka dalam buku Sejarah Umat Islam tahun 1997 yaitu ditemukannya naskah kuno yang menyebut Bang Arab telah bermukim di sekitar pantai barat Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, ditemukan pula nisan kuno bertuliskan Syekh Rukunuddin di tempat itu bertahun 672 Masehi. Sementara itu, T.W. Arnold memberi dukungan atas bukti dari Buya Hamka. Arnold mengatakan jika kaum saudagar Arab cukup dominan untuk melakukan perdagangan di Nusantara. 5. Teori India. Teori ini dikemukakan oleh Thomas W. Arnold dan Morrison yang menemukan bahwa bukti bahwa Islam pertama kali masuk di Indonesia melalui Coromandel dan Malabar, India. Teori ini muncul untuk membantah anggapan bahwa Gujarat menjadi sumber penyebaran Islam ke Indonesia atau Nusantara. Alasannya, Gujarat belum menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan wilayah Timur Tengah dengan Kepulauan Nusantara. Morrison berpendapat bahwa meskipun batu-batu nisan yang ditemukan di tempat-tempat tertentu di Nusantara boleh jadi berasal dari Gujarat atau Bengal, itu tidak lantas berarti Islam juga datang berasal dari tempat batu nisan itu diproduksi. Dia mencatat, Sultan pertama Samudra Pasai wafat tahun 1297 Masehi. Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Baru setahun kemudian, 699 atau 1298, Cambai, Gujarat dikuasai penguasa Muslim. Maka, dia mendukung teori bahwa Islam di Nusantara tidak dari Gujarat, melainkan dibawa oleh pendakwah Muslim dari pantai Coromandel pada akhir abad ke-13. Teori Bangladesh. Dikenal pula dengan teori Bengali. Teori Bangladesh dikemukakan oleh H.K. Fatimi. Teori tersebut menunjukkan sejumlah bukti bahwa Islam masuk ke Nusantara dari Bengali. Alasannya, banyak tokoh terkemuka di Samudra Pasai adalah orang-orang keturunan Bengali. Di teori ini, Islam diyakini mulai berkembang di Nusantara sejak abad ke-11 Masehi. Fatimi menilai, anggapan yang mengaitkan seluruh batu nisan di Pasai, termasuk makam Maulana Malik As-Saleh dengan Gujarat adalah keliru. Penelitiannya menyimpulkan bahwa bentuk dan gaya batu nisan Malik As-Saleh berbeda sepenuhnya dengan batu nisan di Gujarat maupun daerah lain di Indonesia. Batu-batu nisan itu justru lebih mirip dengan batu nisan di kawasan Bengali. Namun, teori ini mengabaikan fakta bahwa perbedaan mazhab fikih yang dianut kaum muslim Nusantara (Syafi'i) dan umat Islam di Bengali Hanafi. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat.